Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Anjali Dwi Cahya Kusumawardhani. Di video kali ini akan membahas mengenai elemen-elemen struktur bangunan. Agenda atau pembahasan yang akan dibahas adalah pengertian elemen struktur, klasifikasi struktur, serta elemen utama struktur. Tapi sebelum masuk pembahasan, apa sih struktur itu? Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, seluf, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Dan juga, setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian elemen struktur. Elemen struktur bangunan adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Nah, fungsi dari struktur dapat disimpulkan untuk memberi kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan mengalami keruntuhan. Struktur merupakan bagian bangunan yang menyalurkan beban-beban. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasi struktur. Klasifikasi struktur itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah klasifikasi struktur berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya. Nah, yang pertama adalah elemen garis, yang dimana tersusun oleh elemen-elemen yang ramping dan panjang dengan potongan melintangnya lebih kecil dibanding ukuran panjangnya. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Selanjutnya ada elemen permukaan yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya, dapat berupa datar atau lengkung. Elemen permukaan lengkung bisa berupa lengkung tunggal ataupun lengkungan ganda. Selanjutnya ada klasifikasi struktur berdasarkan susunan elemen. Yang pertama ada elemen sistem satu arah, yang dimana dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke tanah merupakan aksi satu arah saja. Sebuah balok yang terbentang pada dua titik tumpuan adalah contoh sistem satu arah. Selanjutnya ada elemen sistem dua arah, yang dimana dengan dua elemen bersilangan yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Satu plat bujur sangkar datar yang kaku dan terletak di atas tumpuan pada tepi-tepinya. Klasifikasi selanjutnya adalah klasifikasi struktur berdasarkan kekuatan. Yang pertama ada elemen kaku, di mana biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban tertentu. Yang kedua, ada elemen tidak kaku atau fleksibel, yang dimana mempunyai kecenderungan berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi perbebanan, misalnya cover. Bentuk struktur ini dapat berubah drastis sesuai perubahan pembebanannya. Struktur fleksibel ini akan mempertahankan keutuhan fisiknya meskipun bentuknya berubah-ubah. Klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan bahan material pembentukannya. Di sini ada 3 struktur, yaitu struktur beton, struktur baja, dan juga struktur kayu. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir, yaitu elemen utama struktur, di mana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada balok dan kolom. Balok sendiri adalah bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang.
Selain itu, balok juga berfungsi mengikat kolom supaya tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisinya semula apabila terjadi pergerakan. Nah, balok sendiri pun juga dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis-jenis balok ini dibagi menjadi beberapa, yaitu berdasarkan fungsi. Ada balok sederhana yang dimana bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya. Lalu ada balok cantilever yang merupakan balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap. Selanjutnya ada balok tritis yang merupakan balok sederhana yang memanjang melewati salah satu kolom tumpuannya, dan balok dengan ujung-ujung tetap, yaitu dibuat untuk menahan translasi dan rotasi. Nah, ujung-ujung dari balok itu dikunci sedemikian kuat sehingga dapat bergerak ataupun berotasi karena momen. Terus ada bentangan tersuspensi yang merupakan balok sederhana yang ditopang oleh tritisan dari dua bentang dengan konstruksi sambungan pin pada momen 0, dan balok kontinu yang merupakan balok memanjang secara menerus melewati lebih dari dua kolom tumpuan untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok yang tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis balok yang berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada balok kayu yang merupakan balok yang menopang papan atau dek struktural. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan balok kayu, diantaranya jenis kayu, kualitas struktural, modulus elastisitas, nilai tegangan tekuk, dan nilai tegangan geser yang diizinkan, serta defleksi minimal yang diizinkan untuk penggunaan tertentu. Selanjutnya, ada balok baja yang sering digunakan untuk rangka bermacam-macam strukturnya, mulai dari bangunan satu lantai sampai gedung pencakar langit. Dan yang terakhir ada balok beton yang merupakan plat beton yang dicor di tempat dan dikategorikan menurut bentangan dan bentuk cetakannya. Selanjutnya ada kolom, yaitu batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom termasuk suatu elemen struktur tekan yang memegang peran penting dari suatu bangunan. Beban yang ditopang kolom bangunan dimulai dari atap sebuah bangunan. Beban kemudian didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. Jadi, sebuah bangunan akan aman dari kerusakan bila besar dan jenis pondasinya sesuai dengan perhitungan. Nah, jenis-jenis kolom itu yaitu kolom menggunakan pengikat sekang lateral, kolom menggunakan pengikat spiral, dan struktur kolom komposit. Selanjutnya ada rangka, yang dimana berfungsi untuk meneruskan beban vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap, beban manusia dan barang, maupun beban gempa dan angin dan tanah. Struktur rangka untuk bangunan bertingkat atau lebih dari satu lantai terdiri dari sistem lantai, yaitu plat dan balok yang ditopang oleh kolom, selanjutnya diteruskan ke pondasi. Ya, terus dibagi menjadi 3, yaitu rangka baja, rangka bertulang, dan rangka bambu. Selanjutnya ada rangka batang, yang dimana tersusun atas elemen-elemen linear yang membentuk kombinasi segitiga. Dengan bentuk tersebut, rangka tidak akan berubah bentuk bila menopang beban eksternal. Setiap elemen digabung pada titik hubungannya dengan sambungan sendi. Selanjutnya ada pelengkungan, yang dimana struktur yang dibentuk dari elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik, membentuk busur. Suatu ruang sekaligus menopang beban pelengkungan pada umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya pembebanan. Beberapa lengkungan khusus harus diidentifikasi, seperti lengkungan utama, lengkungan Gaussian, dan lengkungan tengah. Dan ada dinding dan plat,
merupakan struktur kaku pembentuk permukaan suatu dinding pemikul beban. Dapat memikul beban, baik beban yang bekerja dari arah vertikal maupun arah horizontal. Beban dalam arah gerak tegak lurus menjadi sangat terbatas apabila struktur dinding dibuat dari material kecil. Struktur plat dibuat dari beton bertulang maupun baja. Selanjutnya ada cangkang asindrikal dan terowongan. Jenis struktur plat satu lengkungan mempunyai bentang longitudinal dan kelengkungannya tegak lurus terhadap diameter batang. Berperilaku sebagai balok dengan penampang melintang berupa kelengkungannya. Bentuk ini harus terbuat dari material kaku seperti beton bertulang ataupun baja. Sedangkan terowongan merupakan pelengkungan tunggal yang membentang pada arah transversal. Terowongan dapat dipandang sebagai pelengkung menerus. Selanjutnya ada kubah dan cangkang bola, yang dimana bentuk struktural berdimensi 3 yang kaku dan tipis, serta memiliki permukaan lengkung. Permukaan cangkang memiliki bentuk sembarang. Dan yang terakhir adalah kabel, yang merupakan sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik. Pada awal penggunaannya, baja masih terkendala dengan korosi akibat karat. Akan tetapi, sekarang sudah ditemukan bahan baja yang anti karat. Demikianlah video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.